Halo teman-teman jurnalis, perkenalkan nama saya Elisa Soparia. Saya di sini akan mewawancarai guru senior kita, Bapak Wahidatul Munir. Bapak, selamat siang. Ya, selamat siang. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat pada hari ini dan masih dalam keadaan proses belajar mengajar juga sampai hari ini masih keadaan piket ya, piket karena kalau mengajar tadi cuma 2 jam. Sekarang bagian piket karena kelas 12 sudah nggak ada. Itu. Langsung aja Bapak. Ya. Bapak di sini memegang mapel apa saja? Di antaranya mulai masuk ke sini aja, masuk ke sini di tahun 2002 bulan Juli tepatnya. Dengan sekarang itu kurang lebih kalau sampai berhenti November itu 23 tahun. Pertama di Sanawiyah megang mata pelajaran PPKN, BTQ, geografi, kemudian dari mulai 2002 sampai 2007 masih mengajar di Sanawiyah dan ditunjuk di tahun 2006 dan 2007 jadi kepala Sanawiyah Baitul Hikmah. Nah setelah itu setelah tahun 2007 Pak Lili Alamsa SPD itu pada waktu itu keluar, maka Bapak menggantikan di bulan Januari 2008 menjadi kepala MA Baitul Hikmah sampai kemarin 2018 itu 2018. Sekarang dialih kembali kepada habitat yang asli, yaitu mengajar mata pelajaran PAI yaitu Kurdis dan Fikih sampai sekarang ya, sampai sekarang dari mulai 2008 juga masih mengajar, tapi di sana dikasih tugas jabatan sebagai kepala MA Baitul Hikmah dari mulai Januari 2008 sampai kemarin 2018, 10 tahun ditambah dengan Sanawiyah 2006-2007 yaitu 12 tahun ya, 12 tahun. Bagaimana sih cara mengajar yang Bapak terapkan selama ini? Yang Bapak terapkan itu dulu kan dari mulai kurikulum 2008, kemudian kurikulum 2013 ya. Sekarang masih kurikulum 2013 tapi masih semi dengan kurikulum merdeka. Nah itu bagi Bapak itu tidak menyulitkan siswa ya, tidak menyulitkan siswa. Kenapa? Walaupun misalnya kalau materi belum beres sampai semester sekarang misalnya, tapi Bapak tetap memberikan fasilitas bagaimana mengantarkan anak-anak Bapak itu sampai bisa memahami, bisa menyimak, dan bisa mengantarkan seluruh siswa kepada jenjang yang memang sukses itu lulus. Ya. Selama ini menurut Bapak cara mengajar yang baik itu seperti apa? Yaitu bagaimana kondisi ya, bisa juga dengan diskusi, bisa juga dengan ceramah. Nah kalau ya semakin sekarang itu karena kurikulum 13 ya bisa kebanyakan memberikan ceramah, kemudian memberikan, kalau dulu itu banyak diskusi, kalau sekarang semakin sini karena udah tua ya jadi kurang berdiskusi, sekarang paling sistem ceramah. Kemudian kalau memberikan kekurangan pelajaran dengan memberikan soal ya, memberikan bahasan soal untuk HS atau untuk PAT. Kemudian untuk kalau kemarin HM kan asesmen madrasah, nah itu diberikan kepada kelas 12, makanya nilainya alhamdulillah nilainya paling 1-2 orang siswa yang di remedial, tapi kebanyakan itu adalah alhamdulillah beres dengan nilai yang cukup bagus lah, cukup bagus, yaitu sesuai dengan mata pelajarannya ada Kurdis dan Fikih untuk kelas 12. Gimana sih awal mula Bapak mengajar di sini? Awalnya
dari sini kan masih kepala sekolahnya itu, kepala madrasah itu Palil Alamsar. Nah di tahun 2002 ini belum begini keadaannya, masih pondok letter L ya. Kalau sekarang mah enak-enak, kalau dulu mah ngajar itu ya di madrasah yang dihalangi oleh dinding kain ya. Bapak dengan Ibu Titin itu sambil bersahutan sebelahnya, kemudian dengan Pak Dadang Gunawan ya. Dengan pada Dadang yang sekarang dia ngajarnya di SMP 2 sekarang itu di Sukamana. Nah, jadi suka dukanya guru itu memang ada sih, cuma konsep dan prinsip bagi Bapak pertama adalah harus sabar, yang kedua adalah bertawakal, yang ketiga bahwa seorang guru itu harus banyak bersyukur ya. Kenapa? Karena hidup itu rezeki, maut dan jodoh itu Allah yang mengatur. Tapi kalau dihadapi dengan tenang, bahwa dunia ini kan kalau masalah yang sulit terus dipersulit menjadi sulit, kemudian yang banyak kesulitannya bisa-bisa menjadi lebih banyak kesulitannya. Tapi hadapilah dunia ini dengan senyum yang ceria ya. Dan kita patut bersyukur. Kenapa? Di sini udah 23 tahun dengan kalau nanti berhenti di bulan November sehat, kecuali kalau badan sehat cuman ada sedikit sakit ya wajar karena usia ya. Usia dan Bapak mungkin di sini paling tua kelahiran 63. Kalau yang di Sanawiyah yang paling tua itu tahun 68, kelahiran 1968. Kalau Bapak 1963. Cuman alhamdulillah dengan menjadi seorang guru atau profesi guru itu, anak-anak itu dari mulai anak pertama, kedua dan ketiga bisa menyelesaikan kuliah di perguruan tinggi. Padahal kalau dilihat dari segi finansial biasa-biasa saja guru ya. Biasa terutama sebelum 2029 kan. 2009 itu mulai sertifikasi itu berapa kalau Anda ingin tahu nilainya? 1,5 juta. Sebelumnya adalah diberi oleh yayasan, itu honor ya, per jamnya itu pada waktu itu dari mulai Bapak mengajar di sini 20.000 ya, 20.000 sampai ke sini terus bertambah. Tapi kita syukuri saja sampai sekarang ya. Syukuri. Tapi alhamdulillah bisa mendidik anak sampai ke perguruan tinggi, bahkan beres. Yang paling bontot kemarin udah beres kuliahnya. Dan juga anak-anak Bapak dari mulai yang 1, 2 dan ketiga adalah soleh semua, soleh dan solihah. Itu intinya bahwa kita itu dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak itu harus disertai dengan barang yang halal. Kalau yang halal itu dampaknya kepada anak itu dalam meraih cita-cita, dalam belajarnya itu insya Allah bagus, karena barangnya adalah barang yang halal dan tidak pernah menyalahgunakan uang orang. Terutama selama kepala sekolah 12 tahun itu kan duit banyak di sini, banyak duit sekolah. Tapi alhamdulillah sampai hari ini mulus, bersih, murni, tidak ada hal yang dicurigai oleh yang punya sekolah ini, yaitu pembina yayasan dan ketua yayasan MTSMA Baitul Hikmah. Berarti lumayan Bapak itu adalah ada suatu cermin yang termasuk cermin kejujuran ya. Ya kalau jujur 100% itu betul. Belum ada sih tidak jujur 100%, tapi ada cermin kejujuran dan diberikan amanat oleh pembina yayasan dan ketua yayasan MTSMA Baitul Hikmah ini. Itu adalah alhamdulillah bisa memegang amanat. Dan sekolah kita di sini itu dari mulai menggabung sampai bisa menyelenggarakan tuh pas Bapak pada waktu itu menjadi kepala sekolah. Tadinya menggabung ke Mandua Kota Tasik, sekarang kan bisa menyelenggarakan sendiri alhamdulillah. Jadi dilanjutkan oleh Pak Angridwan, alhamdulillah sampai sekarang semakin maju, semakin eksis, semakin komitmen dalam hal
eh, proses KBM. Untuk kendalanya sendiri apa sih Pak ketika menjadi guru? Kalau menjadi guru itu banyak, datang ke sini itu kan tidak punya motor ya. Motor pun lapnya juga nggak punya sebelumnya. Datang ke sini pakai ojek, finansialnya sedikit cuma 20.000 sampai 30.000. Tapi dengan kesabaran, tawakal dan bersyukur itu bisa sukses sampai hari ini. Di sini berarti Bapak kalau berhenti di sini nanti bulan November itu 23 tahun. 23 tahun di SD 4 tahun udah berapa? Hitung saja. Tapi dengan sabar dan tawakal, alhamdulillah sampai hari ini ya. Sampai hari ini bisa melaksanakan aktivitas sebagai profesi guru, juga dapat sertifikasi dari Kementerian Agama yang di bawah Presiden Insinyur Haji Jokowi dan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin mendapat sertifikasi dari pemerintah. Nah, bulan November itu habis, makanya dari simpatikan nanti ada merah udah berhenti ya. Karena tidak punya tunjangan lagi dan usia pun sudah 60 tahun ya. 60 tahun habis. Nah, itu enggak ada yang susah kalau dijalani apapun permasalahan, kalau kita jalani dan kita laksanakan itu tidak ada yang susah, tidak ada yang susah. Cuman sebelumnya memang kalau tidak dikerjakan segala permasalahan itu akan susah. Tapi kalau dilaksanakan dengan hati yang tulus, ikhlas, kemudian menyadari bahwa kita adalah profesi sebagai guru, kecil ataupun besar finansialnya tetap dijalani. Makanya alhamdulillah sampai hari ini bulan apa sekarang, bulan Mei ya, bulan Mei masih ada, dan nanti habis di bulan November 2023. Yaitu yang ada yang sulit. Baik Pak, bisa sedikit menyampaikan kesan dan pesan Bapak untuk siswa SDM? Nah, pesan dan pesan dari Bapak sekarang untuk siswa-siswi MA Baitul Hikmah dari kelas 10 sampai 11 yang ada kan. Sekarang pertahankan bahwa kalian itu, bahwa KBM itu kegiatan belajar mengajar itu tidak, jangan hanya demam terhadap sekolah negeri. Sebetulnya yang sekolah negeri itu cuma waktu sekolah saja bedanya. Kalau sudah keluar, sama itu mau kerja sama ijazahnya tidak akan diceritakan mana ini dari swasta, mana ini dari sekolah negeri, nggak ada. Mau kuliah juga nggak ditanyakan ini dari mana, nggak. Yang penting ada ijazah SLTA. Jadi sebetulnya di kita juga sama aja. Bedanya kalau orang lain mungkin kalau SMA dan SMK itu adalah Diknas, kalau kita adalah Kementerian Agama. Mau kuliah boleh, ya, mau kuliah kemana-mana juga diterima. Kan sekarang ada SNMPTN, ada bidik misi, bisa itu sebetulnya. Jadi selain kita berusaha sekarang komitmen sistem belajar, Bapak juga dari Aliyah sama. Bapak itu dari MA Baru. Kalau sekarang memang satu Ayu Paling. Tapi Bapak bisa ke IAIN Bandung kalau sekarang menjadi UIN. Bahkan ijazah Bapak itu 2. Kemudian di STI Tasikmalaya 99 2000 juga ijazahnya 2 dari perguruan tinggi, dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati 1 ijazahnya, kemudian di Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya 1, jadi 2 ijazahnya. Nah itu dari swasta, dari Aliyah, dari MA, Mas Madrasah Aliyah swasta Baru Ulum, kalau sekarang menjadi MAN 1 Ayu Paling. Jadi jangan merasa kecil hati, semuanya juga sama, ya, sama. Yang bedanya itu di dalam status sekolah, saya dari SMK negeri, saya dari SMA 6, saya dari SMA 2. Kalau sudah keluar sama aja, tapi itu adalah
setelah kita melaksanakan nasib dari kelas 10, 11, 12 sekarang. Tapi takdir nanti Allah yang akan mengatur. Contohnya siapa itu yang di UIN sekarang itu dari MA Baitul Hikmah ya? Siapa namanya itu yang Kristina ya? Itu masuk di UIN. Universitas Islam Negeri itu dari MA. Bahkan kebanyakan kalau Anda nanti mau masuk ke Polwan atau masuk ke POAN itu yang diterima itu banyak dari Aliyah. Karena Aliyah yang dites rukun iman, rukun Islam, baca Quran, kan lebih sudah jadi lalapan biasa kalau MA. Jadi kebanyakan yang di Polwan itu sekarang kemarin yang diterima dari Tasikmalaya, yang di Polwan itu sampai melebihi dari 200 orang dari MA, dari Sakra MA, dari sekolah madrasah Aliyah Baitul Hikmah, terutama kalau mau ke Polwan silahkan. Nah itu diterima juga, mau ke angkatan darat, ke angkatan laut, boleh. Itu sama sebetulnya. Jadi jangan merasa kecil hati bahwa pun adalah dari madrasah Aliyah swasta dari Bahrul Ayub Pari